Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca Kitab Mazmur pasal 100 ayat 1-3. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Mari kita berdoa. Tuhan, sebagaimana yang Kau firmankan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Itulah sungguh nyata di dalam hidup kami. Oleh karena kasih setiamu, kami masih hidup hari ini. Oleh karena rahmat-Mu, kami masih dapat berkumpul, bernyanyi, berdoa, dan duduk menikmati firman-Mu. Kami percaya ibadah ini pun akan menjadi berkat-Mu bagi kami, menguatkan kami yang lemah, memulihkan kami yang putus asa, dan menyembuhkan kami yang sakit. Sungguh kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Inilah doa dan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Jadikanku baru di setiap waktu. Ku mau menjadi hamba-Mu. Pakailah hidupku sampai memutih rambutku. Ku mau menjadi saksi-Mu, mewartakan kasih kebaikan-Mu. Tuhan, inilah diriku. Pimpin aku menuju jalan-Mu. Tenangkan hatiku, sadarkan salahku. Ajarku bersih-Mu di setiap waktu. Ku mau menjadi hamba-Mu. Pakailah hidupku sampai memutih rambutku. Ku mau menjadi saksi-Mu, mewartakan kasih kebaikan-Mu. Tuhan, jiwa yang hancur, hati yang patah tidak akan Kau pandang hina. Itulah hidupku yang kubawa ke mezbah-Mu. Ya Tuhan, jadikanlah hatiku tahir. Perbaruhilah batinku dengan roh yang teguh. Lengkapilah aku dengan jiwa yang lelah, agar bibir mulutku terbuka menyampaikan puji-pujian bagi-Mu. Agar pikiranku tangkas menangkap isi hati-Mu, agar hatiku lembut mengalirkan kasih-Mu. Ya Tuhan, inilah hidupku, milik yang Kau beli dengan darah-Mu. Aku ada di hati-Mu sebagai kekasih-Mu. Aku ada di tangan-Mu sebagai alat kemuliaan-Mu.
aku ada di hadirat-Mu sebagai hamba-Mu. Sungguh Engkau besar dan agung dalam hidupku. Amin. Mari Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita mau masuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Pada minggu ini kita kembali untuk beribadah mendengar sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami sorga, terima kasih Tuhan pada pagi ini. Kami bisa beribadah mendengar sabda firman Tuhan. Roh Kudus pimpin kami, buka hati kami untuk kami bisa mengerti setiap firman kami dengar. Urapin hamba-Mu, beri kuasa pada hamba-Mu, bibir hamba-Mu Tuhan pakai untuk menyampaikan setiap kebenaran-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada pagi ini kita akan belajar atau mendengar firman Tuhan. Tema kita Maria versus Marta. Saudara-saudara kasih Tuhan, khotbah pada pagi ini kita bicara tentang Marta dan Maria. Biasanya berfokus pada kisah mereka dalam firman Tuhan di Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Di mana Yesus mengunjungi rumah mereka. Mari kita baca bersama-sama di Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ayat 39, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ayat 40, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Ayat 41, tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ayat 42, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara-saudara kasih Tuhan, apa perbedaan yang menyorok cerita tentang Maria dan Marta? Mereka berdua sama-sama melayani Tuhan Yesus, tetapi Yesus lebih berkenan kepada Maria. Hati-hati saudara, dengan kesibukan pelayanan, dengan kesibukan kita begitu mencintai Tuhan, sehingga kita melupakan hubungan pribadi kita dengan Tuhan.
Kita nggak ada waktu kita dengan Tuhan, tapi kita terus sibuk melayani orang. Saudara-saudara kasih Tuhan, kisah Maria dan Marta ini adalah kisah yang klasik mengenai hubungan dengan Tuhan Yesus. Ada beberapa hal yang harus selalu menjadi kesan ketika kita mendengar kisah Maria dan Marta. Nah, apakah Maria itu benar atau salah, atau Marta itu benar atau salah, itu semua bukan kita yang menentukan, tapi Tuhanlah yang memutuskannya. Saudara-saudara kasih Tuhan, prioritas dalam kehidupan. Marta melambangkan orang yang sibuk dengan banyak hal, bahkan hal yang baik, yaitu melayani. Apa salah Marta? Dia melambangkan orang sibuk melayani, sungguh-sungguh melayani, menyambut semua orang-orang yang mau mencari Tuhan Yesus. Sedangkan Maria melambangkan orang yang menempatkan Yesus sebagai prioritas utama dalam hidupnya. Kita perlu menyimbangkan pelayanan dengan hubungan pribadi bersama Tuhan Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan, untuk menyimbang ini, maka kita perlu mempunyai waktu untuk melayani dan mempunyai waktu pribadi dengan Tuhan. Jangan kita gunakan semua kesibukan kita untuk melayani, kesibukan kita untuk menjalankan aktivitas kita, tapi pribadi kita tidak ada hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita melakukan fisik, kekuatan, dan melakukan apa aja kita lakukan, seakan-akan kita sudah melakukan terbaik di hadapan Tuhan. Tapi pribadi kita dengan hubungan dengan Tuhan, kita makin lama makin kering dan makin jauh. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, kesibukan dan hadirat Tuhan itu sangat berbeda. Dunia sering sekali membuat kita sibuk dengan pekerjaan, tanggung jawab, dan pelayanan. Kita butuh pekerjaan, kita butuh tanggung jawab rumah tangga. Kita harus kerja keras untuk memenuhi kehidupan kita. Kita harus sungguh-sungguh mencari nafkah setiap hari, mencari uang untuk kehidupan kita. Dan kita juga membutuhkan pelayanan supaya kita bisa berkenan di hati Tuhan. Namun Yesus mengingatkan bahwa hadirat Tuhan lebih penting daripada aktivitas yang kita lakukan. Saudara-saudara kasih Tuhan, kenapa Yesus mengatakan begitu? Saya akan berikan contoh satu ilustrasi. Ada suatu undangan makan malam dengan seorang pemimpin perusahaan. Bayangkan, suatu hari Anda mendapat kesempatan undangan makan bersama pemimpin perusahaan. Ini ada suatu momen yang langka, yang sangat istimewa. Anda ingin menyambut dengan baik. Jadi Anda sibuk menyiapkan makanan, membersihkan rumah, dan mengatur semua dengan memastikan semua dengan sempurna agar bisa menyambut pemimpin perusahaan itu datang ke rumah saudara dengan baik, menyambut pemimpin perusahaan sehingga saudara bisa membuat dia yang terbaik. Karena terlalu sibuk, Anda tidak punya kesempatan duduk bersama pemimpin perusahaan. Ketika pemimpin perusahaan berbicara, di sisi lainnya teman Anda yang juga Anda undang langsung duduk dengan pemimpin perusahaan. Pemimpin perusahaan berbicara, mereka menikmati kehadirannya, mendapat banyak wawasan dari mereka. Setelah acara selesai, Anda baru menyadari bahwa Anda melewati kesempatan yang terbaik. Sehingga Anda tidak mendengar apa yang disampaikan pemimpin perusahaan. Ada kata-kata yang terbaik, ada kata-kata yang dia mau sampaikan, sehingga Anda kelewatan semua itu. Saudara-saudara kasih Tuhan, kita kadang-kadang menyempatkan kesibukan kita untuk yang terbaik. Tetapi kita tidak pernah punya kesempatan mendengar yang terbaik. Yesus berkata, mendengar lebih baik daripada kesibukan. Ketika kita mendengar, kita tahu maksud apa yang dikatakan Tuhan. Ketika kita mendengar, kita tahu maksud apa yang dikatakan orang. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, Tuhan mau kita punya hati tenang dalam Tuhan. Tuhan mau kita percaya sepenuhnya kepada Dia. Tuhan mau kita mendengar suaranya. Tuhan mau kita mengikut setiap ketetapannya. Bukan kesibukan. Kesibukan penting. Tapi lebih penting lagi,
mendengar setiap apa yang Tuhan katakan. Itu firman Tuhan. Marta cemas dan khawatir. Tetapi Maria memiliki ketenangan karena dia berfokus kepada Tuhan. Orang yang banyak kesibukan, orang yang banyak aktivitas, orang yang banyak menggunakan tenaga, kekuatan sendiri, ujungnya ada cemas dan kekhawatiran. Maria memiliki ketenangan karena dia fokus hanya pada Tuhan. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, di kitab Filipi 4 ayat 6 sampai 7 mengingatkan kita untuk tidak khawatir, melainkan berdoa dan berserah kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, Filipi 4 ayat 6, janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ketenangan baru kita bisa mendengar suara Tuhan. Apapun yang kamu khawatir dalam hidupmu sekarang, apapun, nyatakanlah kepada Allah. Manusia tidak bisa menolong saudara. Hanya Tuhan yang bisa menolong saudara. Maka ketika kita sibuk dengan kesibukan kita yang melampaui daripada kekuatan kita, maka kita akan capek dan putus asa dan galau dan hampa. Ketika kita mendengar suara Tuhan lebih banyak, maka kita akan kuat. Kita akan berani. Dan kita akan penuh dengan damai sejahtera. Yang dikatakan ayat ke-7 mengatakan apa? Damai sejahtera Allah akan melampaui segala akal dan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, maka kita harus mengimbangi di mana kita bekerja dan berdoa. Di mana kita bekerja adalah kewajiban kita untuk bekerja, untuk mencari nafkah. Di mana kita juga mempunyai kewajiban untuk berdoa, mendengar suara Tuhan. Jadi jangan saudara itu kebalik. Melakukan kerjaan, aktivitas yang banyak, sedangkan doa saudara tidak punya waktu. Harus mempunyai keseimbangan. Tuhan tidak menegur mata karena melayani, karena terlalu sibuk hingga kehilangan fokus kepadanya. Pelayan yang sejati haruslah berakar dalam hubungan erat antara diri kita dengan Tuhan. Bukan melayani banyak orang, tetapi diri kita kosong dan hampa. Saudara-saudara kasih Tuhan, saya mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya berikan aplikasi sehari-hari. Luangkan waktu saudara untuk doa dan baca firman Tuhan setiap hari. Itu sangat penting. Doa itu adalah kewajiban kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Firman Tuhan adalah perkataan Tuhan yang mau sampaikan pada kita setiap hari. Untuk kita renungkan. Untuk kita hayati. Kedua, jangan biarkan kesibukan mengambil fokus kita kepada Tuhan. Jangan. Kesibukan boleh. Tapi jangan sampai mengalih hubungan. Jangan sampai hubungan kita sama Tuhan itu hilang. Jika saudara hari ini sibuk, jika saudara kesibukan saudara, tentu ada waktu saudara untuk duduk tidak sibuk. Ketika waktu duduk tidak sibuk, gunakan waktu itu untuk berdoa dan baca firman Tuhan. Saudara, sehingga keseimbangan antara kerja dan melayani dan juga membangun hubungan pribadi kepada Tuhan, itu semuanya harus ada satu paket. Dan semuanya pekerjaan saudara belajar untuk berserah kepada Tuhan. Segala kekhawatiran dan segala galau, segala ketidakmampuan, maka saudara serahkan Tuhan. Dan percaya Tuhan yang akan pegang kendali semua kerjaan saudara. Percaya Tuhan yang akan pegang kendali semua kehidupan saudara. Saudara kasih Tuhan. Nah, kalau kita melihat pada hubungan kisah Marta dan Maria, Marta seperti orang yang terlalu sibuk dengan persiapan dan tugasnya hingga melewati kesempatan terbaik dengan bersekutu dengan Tuhan. Maria seperti orang yang menyadari nilai dari kehadiran Yesus
dan memiliki untuk duduk di bawah kaki dan mendengar setiap perkataan Tuhan. Yesus berkata bahwa Maria telah memilih bagian terbaik, yaitu keintiman dengan Tuhan yang tidak akan diambil darinya. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, Lukas 10 ayat 42, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Itulah yang diinginkan Tuhan Yesus kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, belajar untuk lebih banyak waktu bersama Tuhan. Karena Dia Sang Pencipta. Dia menciptakan langit dan bumi. Kita pun diciptaannya. Apapun yang kita kerjakan, semua berasal dari Dia. Marilah kita punya waktu lebih banyak kepada Tuhan daripada sibuk yang saudara sibukkan, tetapi saudara sehingga tidak ada waktu sama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi ini, mengajar kami untuk lebih banyak waktu ini untuk bersama-Mu, mendengar suara-Mu, mendengar perkataan-Mu. Ya Tuhan, mengimbangi kita dengan aktivitas. Ketika kita punya waktu banyak untuk berdoa, mendengar, baca firman-Mu. Dan ketika kita sibuk, kita kerjakan apa yang kita bisa kerjakan. Dan segala kekhawatiran kami, kegelisahan kami letakkan dalam tangan-Mu. Tuhanlah yang mengambil kendali dalam kehidupan kita. Kami serahkan padamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, mari kita belajar seperti Maria. Dan juga kita boleh ambil bagian dari Marta. Untuk melayani orang itu sangat baik. Tetapi jangan sampai fokus kita diambil hanya kesibukan. Tapi kita harus punya waktu yang banyak untuk mendengar Tuhan dan berdoa dan mendengar sabda firman Tuhan. Karena segala kehidupan kita, hanya Tuhanlah yang bisa menolong kita. Karena Dia menciptakan langit dan bumi dan Dia menyelamatkan kita melalui kayu salib. Roh Kudus yang pimpin kita dan kehidupan kita semua ada di tangan-Nya. Dia yang ambil kontrol. Maka berserah kepada Tuhan, biar Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.